saya Nita di Jurnal Nita. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi jadi bahan atau trending topik, yaitu mengenai pawang hujan. Pawang hujan yang kemarin lagi viral ialah Mbak Rara yang mengusir atau memindahkan hujan di Mandalika pada saat event MotoGP. Nah, karena yang menariknya dari pawang hujan tuh, apakah ini berhubungan dengan hal gaib atau tidak, kita akan bahas sedikitnya di Jurnal Nita kali ini. Jadi pawang hujan itu sebenarnya ialah sebutan dalam masyarakat Indonesia yang dipercaya memiliki ilmu gaib yang dapat memindahkan atau mengendalikan hujan cuaca. Biasanya pawang hujan dipakai jasanya pada saat ada acara nikahan, hajatan, atau event-event besar yang emang mungkin outdoor ya. Jadi digunakanlah jasa pawang hujan ini. Jadi aku sebelum bikin video ini aku ngelakuin dulu beberapa riset, karena sebenarnya aku juga tidak tahu banyak soal pawang hujan, hanya beberapa aku mengetahui. Ada beberapa mungkin, jadi aku pernah mendengar katanya pawang hujan itu adalah orang yang memiliki ilmu tertentu yang bisa untuk mengendalikan hujan dengan bantuan hal gaib. Nah, hal gaibnya ini sampai sekarang, sampai detik ini aku nggak tahu apakah itu. Jadi aku juga hanya meriset sebagian besar, dan jadi aku share sama kalian apa sih itu pawang hujan. Karena ternyata bukan hanya di Indonesia, di Jepang, bahkan di beberapa negara tertentu mempunyai pawang hujan. Jadi kalau di Indonesia ini biasanya pawang hujan itu ada berbagai macam ritual. Ada yang pakai sapu lidi, jadi sapu lidi itu ditaruh ke balik gitu, terus lidinya dipotongin, pakai cabai merah, pakai bawang merah, ditusuk gitu, terus tancapin ke tanah. Ada yang seperti itu sambil baca-baca mungkin ya ajian-ajian untuk mengendalikan hujan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ini sih sedikit nyeleneh menurut aku, karena hubungannya gitu. Jadi katanya kita melempar celana dalam ke atas genting. Rada nyeleneh gitu, apa hubungannya celana dalam dengan pawang hujan, nama hujan gitu kan. Tapi katanya ada beberapa yang menggunakan ritual ini, tapi katanya dewa hujan itu takut dengan bau-bauan celana. Kan lucu gitu, ada nyeleneh, tapi itu ada loh riset itu. Terus ada lagi yang katanya pakai yang kayak kemarin Mbak Rara itu mangkok diputerin gitu, terus jadi si hujannya itu dipindahkan, digeserkan, dipindahkan ke daerah yang jadi apa ya, memindahkan awan katanya dengan baca-bacaan tertentu seperti itu. Ada juga yang pakai tarian pengusir hujan. Tarian pengusir hujan itu biasanya tuh ada, bukan hanya di Indonesia, tapi di Amerika juga punya tarian pengusir hujan dengan apa ya, ya sekali lagi ada mantra-mantra tertentu yang mereka lakukan. Terus ada juga boneka pengusir hujan. Jadi ada boneka yang nama disebutnya, kalau di Jepang itu cara mengusir hujannya dengan memakai media boneka yang disebut dengan teru boju. Jadi si bonekanya itu disimpan dengan mantra-mantra tertentu dan otomatis hujannya hilang. Antara percaya dan nggak percaya, tapi emang ada
sebagian beberapa negara yang masih memakai jasa pawang hujan. Nah, apakah pawang hujan ini berhubungan dengan hal gaib? Kita nggak tahu, karena ya mungkin di Indonesia ada hubungannya dengan hal gaib, karena Indonesia itu kan kental sekali dengan kebudayaan, hal mistis, spiritual itu pasti ada. Cuman makhluk apakah yang dipakai atau hal gaib apakah yang dipakai untuk mengendalikan cuaca ini, sampai detik ini saya sendiri belum tahu dan belum paham hal gaib apa yang dilakukan para pawang hujan untuk mengendalikan hujan, atau mantra-mantra atau ajian-ajian apa yang dilakukan oleh pawang hujan. Cuman kalau media-medianya seperti yang tadi aku sebutkan ya. Jadi menurut kalian pawang hujan itu di Indonesia efektif nggak sih? Maksudnya efektif tuh apalagi yang kayak kemarin sampai pawang hujan Indonesia go internasional, sampai media-media luar meliput semua pawang hujan di Indonesia karena melakukan ritual di tengah sirkuit dan akhirnya hujan berhenti. Jadi gini, kita harus berpikir positif. Apapun yang dilakukan atau apapun kebudayaan Indonesia, kita hanya bisa berpikir positif sebagai kebudayaan. Mungkin dengan adanya pawang hujan ini bisa melancarkan sebuah acara, bisa atau jadi maksudnya acara jadi lancar karena tidak turun hujan gitu. Apapun itu, hal gaib apapun atau ritual apapun yang dilakukan para pawang hujan, sekali lagi kita harus berpikir positif, karena sekali lagi kebudayaan Indonesia itu sangat kental dengan hal berbau mistis, spiritual, dan kebudayaan. Karena bukan hanya di Indonesia tapi beberapa negara di dunia pun mempunyai kebudayaan pawang hujan. Jadi buat saya sangat menarik, dan aku akan membahas lagi nih nanti tentang pawang hujan atau kebudayaan-kebudayaan lagi yang ada di Indonesia. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton Unta kali ini. Aku akan bikin lagi nanti part 2-nya ngebahas mengenai pawang hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.